nyanyiin Agnes Monica. Nah, BMW di Indonesia memang lagi bergairah, APM-nya lagi aktif-aktifnya, dan itu juga berpengaruh ke unit taken-nya. Kayak motor yang lagi gue lus-lus ini, BMW S1000RR. Nah, gue nih penasaran banget nih, motor ini apa aja sih keistimewaannya, plus minusnya. Makanya gue mau nanya ke Bro Adi dari Bike Brothers, pemilik motor ini. Siapa tahu gue jodoh sama motor ini. Nah, sekarang gue udah sama Bro Adi nih. Bro Adi, boleh dijelasin dong, ini BMW S1000RR tahun berapa? Ini motor pembuatan 2016, registrasinya Desember 2018. Ini picaknya udah pindah nih berarti? Iya, picaknya udah pindah. Gitu. Kalau dilihat-lihat nih, udah nggak standar nih, udah jelas nih. Iya. Apa aja sih yang udah di... Ini lumayan banyak modifannya. Kalau start dari depan, ini ada RNG fog slider. Ini buat ngelindungin kalau seandainya ada crash, jadi ngelindungin fognya. Kemudian pelek juga udah ganti. Ini depan belakang Marche M7 RS. Ini bukan yang M10, jadi kalau yang M7 lebih mahal sedikit. Kemudian rem udah di-upgrade juga jadi Brembo GP4 RX. Ada engine slider. Frame slider ini untuk melindungin kalau ada crash, jadi frame-nya nggak kenapa-napa. Kemudian sen depan juga udah ganti NRC. Lampu udah kita ganti LED. Windshield jadi zero gravity. Rem pakai RCS 19, kemudian yang di-upgrade ada full karbon, ini baik banget barang karbonnya. Karbon ini full dari carbon wool semua, carbon wool, ini buat frame-nya, kemudian ini buat tangki. Untuk gripnya kita pakai Storm grip, kemudian untuk tanknya juga sama, kita pakai dari carbon wool. Jok kita ganti Luimoto, pakai Luimoto gel juga, jadi empuk di dalamnya. Kemudian tail tidy kita pakai dari NRC juga. Ini pakai knalpot, kita pakai Austin Racing full system ya. Ini yang GP1RR, jadi agak lebih berisik dibanding yang GP1R. Ini yang nggak ada di big killer yang full titanium. Yes, ini Inconel. Oh, Inconel yang ini. Titanium sebenarnya. Kemudian kita pakai light tech untuk rear setnya. Belakang kita pakai RNG untuk ngelindungin di sini. Rantai kita ganti juga. Kemudian kalau bagian dalamnya Samco buat biar motor nggak terlalu panas. Sama kalau untuk di engine kita pakai Rapid Bike. Nah, kita pakai Rapid Bike Racing sama U-Tune buat nyeting di sini. Ini buat nyeting AFR-nya. Buat nyeting AFR, traction control, kemudian buat engine brake, quick shift, launch control, buat ngeliat RPM-nya. Nah, boleh nyalain. Ini motor jalan 3.500 km. Motor jarang pakai, sebenarnya jarang. Ini biasa buat spek buat San Mori aja sebenarnya, buat ngeceng lah ya. Iya. Tapi buat upgrade mesinnya lumayan banget. Ini motor lumayan kencang banget dibanding yang lain gitu. Kemudian untuk modifannya sih Gitu aja. plus minus itu ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan penting nih. Nah, Kalau dijual, kira-kira harganya berapa? kalau dijual ini plus minus di angka 875 juta. 875 juta. Tapi masih nego kok. Nah, modifannya aja deh, berapa sih habisnya? Mungkin orang ada yang penasaran nih ya. Modifan Udah habis gini banyak. plus minus habis 250 juta. 250 juta. Itu udah bisa beli moge lagi tuh. Ya, modifannya lumayan ini. Pajaknya sih ini masih panjang sebenarnya. Pajaknya setahun itu sekitar 11 juta. Nah, boleh lihat nggak? Jadi ini pajaknya setahun 11 juta. Tuh. Biasanya netizen suka julid tuh kalau misalnya salah ngasih pajak. Berarti motor ini istimewanya apa sih? Kalau dibanding general sih ini motor enak banget kalau menurut gua. Ini motor tuh nurut banget mau tenaganya.
tenaganya ngisi dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, kemudian beloknya juga enak banget, nurut banget, motornya nggak ngelawan gitu kalau diajak belok. Bannya juga soalnya kita udah ganti juga, gitu, kita udah pakai Super Corsa depan belakang. Kemudian kalau dari spek standarnya soalnya nih BMW lumayan canggih. Buat shock depan sama shock belakang kita udah bisa adjust sendiri jadi udah elektronik buat shock DDC breaker. ya? Iya. Dynamic damping. Kemudian udah ada traction control, udah ada ABS, segala macam untuk fitur-fitur keselamatannya udah oke lah. Kemudian untuk tenaga sendiri, ini motor tuh ada 199 horsepower. Berat motornya sendiri sebenarnya kalau belum diganti barang-barang karbon seperti ini, habis diganti biasanya lebih enteng harusnya. Kemudian itu 204 kilo. Hampir Jadi, 1:1 dari betul, rasionya. hampir 1:1, 1 kilo, 1 horsepower, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini udah diganti harusnya lebih enteng, peleknya Udah diganti, enteng. peleknya udah diganti, karbon-karbon. Mesinnya juga udah di-upgrade. Nah, mesin kita udah upgrade pakai rapid bike. Rapid bike ini buat buka semua limiter sebenarnya. Kalau ada biasanya kan motor 300 kilo di limit. Ini udah dibuka semuanya dari rapid bike ini. Rapid bike ini bisa ngatur dari AFR tadi buat ngatur basah atau keringnya motor, kemudian traction controlnya kita bisa atur juga. Nah, fitur rapid bike yang menarik tuh ada launch controlnya. Jadi sebenarnya si BMW ini udah launch control juga, cuma kita tambahin lagi tetap di sini di rapid bike ini. Gitu. Ini motor kan canggih banget, fiturnya banyak. Ini ada apa aja nih bro? Kalau lihat di sini, ini ada pemanas tangan. Biasanya jadi kalau kita riding ke puncak atau kemana yang dingin-dingin, biasanya kita jadi di sininya gripnya jadi hangat gitu loh. Kemudian ini buat ngatur mode-nya, ini buat nyala-nyalain, ini buat ngatur-ngatur lap, kemudian ini buat ngatur slick. Ini ada cruise control. Ini buat ngatur ABS, kemudian ini buat hazard. Nah, kalau kita masuk ke menunya, di menunya itu bisa ngatur jam, bisa ngatur shock breaker, bisa ngatur lampu shift light-nya mau ganti di RPM berapa, kemudian mau ngatur dari MPH jadi KMH dan seterusnya itu bisa diatur di sini. Fahrenheit jadi Celsius itu bisa diatur di sini semua gitu. Jadi udah kayak komputer sendiri sebenarnya. Berarti sebenarnya meskipun ini sportback, tapi banyak fitur-fitur motor touring sebenarnya. Iya, fiturnya baik banget. Ada cruise control, ada heated gear, berarti enak dong nih buat jalan-jalan. Kalau buat jalan jauh sebenarnya ini enak banget nih motor, karena ada cruise control tadi gitu. Nah kalau riding positionnya? Nah kalau riding position sebenarnya ini nggak nunduk-nunduk banget. Kalau dibanding F4, kemudian kita banding Panigale, ini lebih nyaman sebenarnya. Ini lebih nyaman. Berarti masih enak lah buat dibawa-bawa Jakarta ya? Ya kalau BMW sih biasanya motor enak lah. Oke Bro Adi, thank you buat penjelasannya. Sukses terus buat Bro Adi dan Bike Brothers. Dan mudah-mudahan gue suatu saat bisa beli motor ini. Thank you. Amin.